Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Gua Kristal di Gunung Kidul, Yogyakarta. Kita akan melihat kondisi di dalamnya. Kita akan eksplor. Kristal. Nggak pakai itu. Melalui pertolongan penelusuran Gua Kristal, berdas menuju acara selama agama dan dari masing-masing. Dengan siap sempurna berdoa dipersilakan. Ihdinas siratal mustaqim. Lagi. Tadi 2013 bayi ditemukan. Kenapa dinamakan kristal? Sebenarnya hanya mengacu mana beberapa batuan yang mengkristal seperti ini, dan ini ketika kita temukan saat bumi batu akik jadi membuat heboh. Kalau kita pegang, kalau yang tahu batu ini katanya seperti kalimaya. Nih, bentukannya maksudnya, tapi kalau ini belum dites. 2013 waktu Pindul sedang naik daun, sedang bumi-buminya di puncaknya, ada penggalian bukit. Jadi belum ada penelitian sebelumnya tentang gua ini atau bukit ini diteliti apakah dalamnya tidak ada, bahkan tidak ada orang memprediksi. Jadi pemilik bukit ini rumahnya di depan tersebut, ya, pemilik bukit ini walaupun tidak satu utuh, ya, tapi ada 40% dari besarnya bukit ini milik pribadi sendiri orang, ya. Kemudian digali karena memperatakan membuat taman parkir. Di saat penggalian malah ketemu lubang kecil. Nah, lubang kecil tersebut dibersihkan sekarang menjadi pintu masuk. Nah, pintu masuk yang sekarang ini. Dari tempat kita tadi berdoa sampai di belakang full ini sudah berubah seperti ini. Jadi kita menemukan dalam kondisi sudah Seperti ini. berubah, ya, sudah berubah. Kemudian kalau untuk lumpurnya, apakah ini karena mau buat jalan terus dilemparkan ke kiri, Mas? Bukan. Jadi ini lumpurnya ini sebenarnya adalah dasar sungai atau bottom of river-nya. Jadi ketika menemukan belum sekering ini. Bahkan jalur ini walaupun waktu itu kita temukan sudah ada jalurnya, hanya saja belum kita unblock waktu itu. Waktu ketemu ya cuma lumpur. Nah, lumpurnya itu becek, lumpurnya masih lumer, ada di sini. Jadi seperti kolam ikan ataupun sungai yang surut waktu itu, waktu ditemukan. Bahkan dinding-dinding gua ini batuan putih ini belum nampak, Pak. Karena apa? Karena tertutup lumpur semua. Di sini tertutup lumpur, maksudnya seperti di ini. Jadi semua tertutup lumpur. Di sini ada level batas genangan air, ya. Kemudian dia mengering ya, belum pecah seperti ini baru 2017. 2019 karena ada corona, kita berhenti, tidak ada aktivitas. 2022 kita buka mulai dengan hari Lebaran. Jadi ini sudah 1 tahun bukanya. Tanya kontinu, ini sudah ada tamu terus, alhamdulillah, dan tahu-tahu sudah menurun seperti ini, tetap seperti ini, karena kelembapannya menurun, kemudian menjadi kering seperti ini. Ya, jadi, kemudian ini yang kita juga sering disebut istana kristal, karena ini sangat banyak, ya, istana yang mau kristal. Ini alasan kenapa harus dipakai besi, karena ada yang ini, Pak. Bahkan para pakar, para kolektor waktu 2013 itu sedang boomingnya batu akik. 2014-2015 kita sering kedatangan kolektor, ya, ataupun penggemar batu mulia, dan di atasnya ini banyak mengklaim batuan-batuan seperti ini konon, ya, kalau menurut dia itu ada yang bilang ini masuk kategori jade ataupun giok putih, ada yang mengategorikan di atas marmer. Kalau jade atau giok putih mungkin saya agak setuju karena ruangan menjadi dingin. Dan ini tidak ada blower, tidak ada AC, tidak ada exhaust, tidak ada kipas angin. Mau kemarau panjang atau mau siang terik kayak kemarin, Suhunya sama, ya? Suhunya adem. Dan untuk oksigen tidak usah khawatir. Jadi sebelum dibuka untuk wisata publik, ini sudah diteliti 1 tahun, dipasang alat, dipinjamkan dari UGM hanya untuk meneliti kandungan oksigen di sini mengandung gas yang berbahaya atau tidak, dipasangkan alat 1 tahun. Hasilnya alhamdulillah di sini pure murni oksigen. Kemudian baru kita buat wisata di 2014. Maret 2014 kita buka wisata. Dan puncaknya pernah mencapai 1 bulan 3.500
sampai 3.800 hampir 4.000 setiap bulannya itu di tahun 2016 2017. 2019 kita akan kedatangan 1.000 tamu, tapi di Maret itu sebelum Maret akhir Februari sudah kita ada informasi tentang corona masuk Indonesia ya. Jadi 3 hari sebelum kita ada kedatangan tamu kita di stop. Gantinya alhamdulillah minggu kemarin kita ada tamu itu 1.200 satu grup. Padahal kita kemarin ada 5 grup, hari ini kita ada 35 bis nanti. Masya Allah. Yang satu grup sendiri 1.000. Jadi dari sekolah di kemarin itu yang dari Bekasi ada. Ya. Bekasi ada ya? Ada, yang dari Bekasi ada. Yuk. Mas maaf, waktu saya kesini pertama ada yang kayak selendang itu? Ya belum di sini, nanti Oh, di dalam. Ya, jauh. Dan makro. Dan pasca dari pandemi ini kita ada suntikan dana dari dana IS. Jadi yang tadinya itu kita buat pagar dari pralon ini masih ada sisanya. Ini kita pakai yang agak naik sedikit. Tanggung sebenarnya sih. Tadinya saya lebih setuju ke stainless tapi dananya ya. Ya stainless lebih juga tidak mau ya. Oke, ini salah satu kolektor ataupun banyak sekali ya dari para baik kolektor atau peneliti ya. Jadi itu ini tembus dahaya. Kalau bahasa batu akiknya ini jarong, jadi dia sudah nggak ada serat. Kalau ini masih ada, nih kita tempelin juga ada garis-garis. Kalau ini nggak sama sekali. Oke. Ini makin ke dalam makin jelas ya. Ada penggalian itu. Nggak ada Pak. Jadi ini seperti ini aja. Asli. Jadi ini waktu ketemu juga seperti ini Pak. Dia cuma gundukan-gundukan tanah seperti ini. Kemudian dia ketetesan air seperti ini. Dia kan lumayan. Nah, kemudian lumpurnya kan dia rontok. Nah, seperti ini juga. Nah, yang ini malah kita bongkar. Waktu itu mengelupas sekitar 10%. Ini masih lumpur seperti ini. Kita kelupas. Sengaja kenapa? Kita penasaran. Ternyata yang kita kelupas kita bersihkan dengan kawat baja, dengan pokoknya ini dengan bahkan deterjen pakai ini nggak bisa sebersih cuman ketetesan ini, cuman ketetesan satu detik ini beda. Jadi yang bersihkan yang ngecat lombok sama yang bersihkan makan lombok beda hasilnya. Ya, lebih bagus yang ini. Ini alami maksudnya. Kalau ini manusia yang lupas karena kita penasaran waktu. Politis stalaktit. Ya, stalaktit di atas. Ini mungkin ratusan tahun ya. Diprediksi seperti itu ya kalau dari bentukan ataupun jenisnya ini. Padahal kalau di Gunung Kidul ini sampai di Ponorogo sana itu deretan sampai Jawa Timur sebelah selatan sisi Pulau Jawa itu mengandung airnya mendung kapur. Nah kalau kapur biasa seperti ini Pak, mana ya? Ini seperti ini pekat ya. Stalaktitnya pekat. Jadi ya seperti kapur, batu kapur itu. Nah ini di sini ada stalaktit-stalaktit yang besar seperti ini. Dan ini satu-satunya di Jogja. Karena satu hal di sini kita tambahkan saat ini yang dibangun atau karena lumpurnya saking licin Pak. Jadi untuk mengantisipasi seperti itu. Ya, di atas ada helaktit ya. Ini dari detik pertama ditemukan sampai saat ini tidak pernah berhenti menetes. Yang konon diklaim 1 mili cuma 20 tahun untuk tumbuh memanjang bisa sampai 25 tahun. Namanya helaktit. Stalaktit. Gold glimmer tapi namanya gold glimmer. Kalau helaktit yang seperti ini Pak ya yang di sana tapi yang tumbuh seperti duri-duri ini. Nah, tapi di sana ya di bawahnya stalaktit. Di tetesannya naik lagi. Dan bisa ketemu itu. Bisa ketemu. Terus ketika kita menemukan awal mula sampai 2017 itu kondisi lumpurnya seperti ini dari depannya dia becek. Dulu pernah orang Amerika ya pas pertama ketemu katanya pas ini ingat ininya dia sangat tertarik banget. Iya. Dan waktu itu pagarnya di sini. Dan belum pakai ini ya. Bahkan yang tertarik itu dia berani sudah hitungannya angka. Iya. Nah, ya ada. Jelahnya pas yang ngadu saya sama sih kan ya. Oke, jadi yang tadi tetesannya naik lagi ini sih. Ya, naik lagi. Ini Pak yang kemarin yang dimaksud dari makro yang disebut selendang. Selendang tuh Kak, selendang. Ya. Selendangnya Sari ini katanya dulu. Kalau yang cerita biasanya mbahnya saya nih. Tapi beliau sudah mungkin 2 tahun yang lalu. Oh iya.
Tuh, coba. Ya, saya ingat. Terus di atas gua ini ada aktivitas ya atau perumahan? Kebun ya. Atas gua itu hutan, Pak. Kalau dulu sebelum 2000 tahun 2000 di atas ini bisa masih untuk aktivitas petani, ditanam walija dan sebagainya. Namun karena ini kapasitas dari tanahnya itu makin tipis sehingga kalau ditanami juga nggak menghasilkan seistimewa ladang-ladang, kemudian nggak dibiarkan sehingga belantara. Pemilik lahan berencana untuk mengembangkan usahanya membuat kotek-kotek seperti seperti ini ya di atas. Waktu itu dia mau kerjasama dengan pihak luar, kemudian memang Pak waktu itu masih saya izinkan ke sana karena kita masih bisa taburin pasir sampai di sana, jadi tanahnya itu sekarang agak becek banget ya, sehingga tidak kita taburin pasir karena untuk menjaga natural lah biar tidak terlalu. Tapi ada pentokannya Pak? Nggak mentokin, jadi naik atas terus ada lorong terus. Nah ini diprediksi ini tembusnya sampai di pintu keluar Gua Bindul. Jadi Gua Bindul pintu keluarnya itu ada gua lagi, nah diprediksi di situ. Karena di dalamnya itu waktu diteliti ada gua bercabang, yang satu bercabang menjadi air terjun, yang gua Celangap itu, yang satunya ke arah sebelah barat, yang diprediksi ke sini.